Assalamualaikum pejuang, gimana semangat Anda hari ini? Semoga tetap berkobar ya, agar terus mampu menangkap segala peluang yang ada di sekitar kita. Ya, peluang episode kali ini saya dan tim ke Batang nih, tepatnya ke Jalan Gajah Mada, Dracik, Proyonanggan. Kita udah janjian dengan seseorang ya, seorang pejuang ulet, seorang pria humble yang memiliki tekad yang kuat. Dan orang yang punya banyak cerita inspiratif yang bisa kita adopt dan kita terapkan dalam usaha kita membangun sebuah bisnis. Nggak usah kelamaan deh, please welcome founder sekaligus owner Gallery Sport, Panji Agus Pramono. Ya, Gallery Sport adalah toko sneakers multi-merek yang menghadirkan banyak brand terkenal. Koleksinya pun sangat lengkap ya, sehingga Anda bisa menemukan sneakers terbaru di sini. Selain sepatu, karena siapa tahu Anda juga pengen pesen jersey juga, Gallery Sport juga menjadi tujuan favorit loh bagi mereka yang hobi memakai jersey, karena emang selengkap itu. Dan semua pemirsa berawal dari hobi. Iya, hobinya Mas Pram, demikian ia biasa disapa, adalah bermain sepak bola. Dari lapangan sepak bola, ia melihat banyak peluang yang bisa ia manfaatkan untuk menghasilkan profit. Ada begitu banyak permintaan yang tidak tersalurkan, dan ia mampu melihat itu. Ditambah dukungan dari banyak teman, ia pun bertekad untuk merintis bisnis sepatu dan jersey. Dan tepat 9 tahun yang lalu, Gallery Sport pun ia dirikan. That's right, hobi tersalurkan, keuntungan pun datang. Dari tahun 2013 awal mula saya jualan dulu di rumah selama hampir sampai 2017 lah, baru buka toko di sini. Awalnya kecil-kecilan gitu di rumah, jersey bola, terus sepatu bola juga, sepatu futsal. Dulu mainnya fokus di online. Terus ya perjalanannya lumayan, proses perjalanannya waktu itu online terus offline. Tapi kalau di kampung itu kan kendalanya yang customer dari jauh-jauh itu kadang nyasar, masuk kampung nyasar. Baru terpikirkan untuk buka di pinggir jalan seperti ini. Dan alhamdulillah 2017 itu ya dapat tempat di sini sampai sekarang. Kalau tertariknya, saya kan memang dari kecil hobinya sepak bola ya. Dulu pernah di SSB juga. Terus ya maksudnya ini dunia yang saya geluti ini masih hobi saya. Jadi ya mungkin lebih nyaman, menjiwai gitu. Jadi termotivasinya bukan bisnisnya dulu, menyukainya dulu. Saya menyukai sepak bola, bahkan nggak pernah terpikirkan untuk jualan seperti ini. Cuma itu dorongan dari teman-teman, maksudnya disuruh jualan sepatu bola gitu. Terus saya ikutin, belanja sedikit-sedikit, akhirnya responnya ternyata bagus gitu. Responnya bagus, di online juga berkembang ya, alhamdulillah sampai sekarang. Jenis sepatunya ada sepatu futsal, terus sepatu bola spek, terus ada sepatu kasual juga kayak itu Ventela, Patrobas, Converse, terus merek apa lagi, Kodachi juga ada. Kalau di sini sih cenderungnya memang lengkap sih, ada sport, ada kasual. Jadi yang masuk sini itu ada pangsa pasarnya udah tahu bahwa di Gallery Sport itu nggak cuma sepatu bola sama futsal, tapi juga ada sepatu kerja, sepatu sekolah, sepatu kasual anak muda juga ada.
jalin hubungannya. Kalau yang sepatu bola itu kan menjalin hubungannya ya mungkin lebih di lapangan ya, maksudnya saya suka main bola, terus ya lebih ke kayak temen gitu. Jadi akhirnya itu di Mas Pram ada jual sepatu bola gitu. Meskipun kalau di lapangan ya saya murni main bola, nggak pernah, artinya nggak pernah apa, kalau main bola ya main bola aja, nggak nawar-nawarin gitu. Tapi kalau marketing ya mungkin marketing gitu ya yang dimaksud. Kalau marketing sih saya cenderung di sekarang paling di Instagram, di Facebook, terus di Shopee juga. Kalau dulu kan nggak ada itu. Beli dari, kalau yang ori-ori itu kan langsung dari pabriknya atau lewat sales. Per 3 bulan itu ya, kalau yang saat-saat ini bisa sampai 4 kali 5 kali kiriman per 1 bulan. Kalau ini kan masih rame-ramenya sepak bola, sebulan itu bisa sampai 5 kali kiriman dari supplier, dari apa, pabriknya, dari produsen. Kendala paling berasa sih waktu kemarin COVID itu ya, waktu COVID-19 itu 2 tahun itu ibaratnya jalan di tempat boleh dikatakan malah ya nyaris nggak bisa jalan. Cuma ya alhamdulillah masih bisa bertahan sampai melewati masa sulit itu ya. Ibaratnya melejitnya lebih dari sebelum COVID. Strategi yang saya lakuin sih ya toko tetap buka seperti biasa, meskipun jam jualan dibatasi, nggak normal kayak sebelum pandemi. Ya secara omset memang turun drastis, dan kan banyak aktivitas yang nggak dibolehin, kayak sepak bola kan juga nggak ada, futsal nggak boleh, intinya yang kerumunan kan nggak boleh. Otomatis orang nggak akan cari sepatu karena sepak bola nggak ada, buat apa beli sepatu bola gitu kan, futsal juga nggak ada. Tapi ya toko tetap saya buka, maksudnya sambil menunggu situasi normal tetap buka. Ya tertatih sih memang 2 tahun itu, hampir kalau orang jalan itu merangkak. Tapi saya tetap punya keyakinan kuat bahwa nanti insya Allah setelah pandemi berlalu kita bisa up lebih dari sebelum pandemi, dan alhamdulillah itu terkabulkan. Sekarang lebih ramai dari sebelum pandemi. Target konsumen sih dari yang menengah ke bawah juga sih, dari ya istilahnya mau beli sepatu yang harga berapapun di sini ada. Artinya sepatu bola nggak melulu yang ori semua, yang mahal semua, nggak. Yang harga dari 100.000 pun di kami ada. Artinya pangsa pasarnya mungkin semua kalangan, pangsa pasarnya yang masuk di sini. Jadi kalau dikatakan mahal ya nggak bisa, dikatakan murah nggak bisa, karena kan lengkap. Yang sepatu bola dari harga yang 100.000 sampai paling mahal 700-800 ada. Pernah ya, itu juga lagi dapat apa itu 3.300 pasang dari sebuah pabrik, dan alhamdulillah sampai saat ini lagi dikerjakan. Itu untuk karyawan. Strategi pemasaran kalau saya ya itu tadi, pemasaran saya sekarang lebih fokus ke media sosial. Kalau dulu kan manual, saya awal mula dagang kan masih
manual banget, menawarkan secara langsung ke konsumen, ke teman gitu. Belum ada HP, sekarang kan lebih lebih dimudahkan ya, artinya mungkin kemudahannya lebih ada lah dibanding dulu. Kesiapannya ya kita siap, artinya mengikuti zaman aja. Misalnya kalau yang sekarang marketingnya era digital ya kita ikutin, artinya ngimbangin juga, artinya nggak tetap pakai cara lama. Nggak berasa ya obrolan kami semakin seru nih pemirsa. Nggak cuma ngobrolin pandemi aja yang kemarin emang ngaruh banget ke segala sektor, termasuk bisnisnya Mas Pram ini. Tapi kita juga ngobrolin gimana sih cara para entrepreneur ini menjaga keberadaan usahanya, menjaga eksistensi gitu. Kalau menurut Mas Pram, pelaku bisnis itu harusnya nggak hanya sekedar menghadirkan bisnis yang tren aja, tapi juga idealnya harus memposisikan diri sebagai konsumen dan melakukan riset pasar agar dapat menciptakan inovasi yang sesuai. Pun dengan yang dilakukan Mas Pram. Ia memastikan bahwa produk yang ingin dipasarkannya harus sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan konsumen. Juga harus cermat dan kreatif untuk menghadirkan bisnis yang bisa bertahan lama di tengah ketatnya persaingan pasar. Dan kuncinya selama ini untuk terus bisa menjaga eksistensi Galeri Sport adalah ketika di toko lain gak ada, di Galeri Sport pasti tersedia. Ya, dengan mengincar pangsa pasar semua kalangan, dengan mematok rate harga yang sangat terjangkau, Mas Pram yakin bisnis Galeri Sportnya akan mampu terus bertahan. Yang saya lakukan kalau untuk soal eksis, mungkin lebih ke inovasi. Kalau misalnya di toko lain nggak ada, di tempat kami sudah ada. Update stok juga, terus apa yang diminta sama konsumen itu saya selalu ada. Artinya sebenarnya saya itu nggak bisa apa-apa, cuma yang lebih pintar itu konsumen. Saya tahu model ini juga dari permintaan konsumen, model A misalnya dari konsumen mintanya itu ternyata memang barang itu barang yang lagi viral gitu. Seperti produk dari salah satu sepatu original Indonesia kan Ventela gitu. Itu dulu yang ngasih masukan saya malah anak SMP. Saya suruh nyetok sepatu itu dan saya ikutin saran dari si customer itu sendiri, ternyata sepatu itu jadi best seller di sini. Jadi sebenarnya saya tuh nggak tahu apa-apa. Memang kalau pedagang itu sebenarnya nggak bisa, kalau bilang pinter itu nggak bisa, tetap dari konsumen kalau menurut saya. Karena saya ngikutin apa yang diminta konsumen, sebenarnya kuncinya itu. Kalau kebanyakan kan memaksakan yang mereka jual tanpa mengikuti permintaan konsumen. Jadi kan kalau mengikuti konsumen kan berarti barang memang yang dicari. Ya di era digital itu tadi kan, sekarang kalau di kota-kota gede misalnya yang lagi booming, lagi viral gitu kan, anak-anak daerah udah lebih tahu karena ada Instagram, ada kayak Twitter atau Facebook gitu kan udah lihat dulu. Kalau zaman dulu kan enggak, telat. Ya kan sekarang customer permintaannya lebih acuannya yang di kota gede udah rame, terus minta di Galeri Sport itu supaya barangnya ada gitu. Ya kayak sepatu Kompas dan lain-lain. Selain sepatu ada jersey juga, jersey sepak bola, jersey futsal. Kami menerima pesanan jersey printing, jersey basic juga untuk tim-tim lokal dalam kota baik atau yang luar kota juga kadang pesan di tempat kami. Karena kan jersey printing sekarang yang lagi rame, artinya yang sedang diminati oleh para pecinta sepak bola dan futsal itu. Kalau membangun kerjasamanya mungkin ya sama si pemesan itu. Kalau sama dari pihak lain enggak sih, masih di-handle sendiri. Cuma ke depan mungkin kami akan kerja tim, membangun sebuah teamwork kreatif. Karyawan ada dua.
Terus kalau karyawan kan saya fokuskan untuk apa, penjualan ya, marketing di toko. Tapi kalau yang di luar tokonya kan ya itu, kalau yang pesanan-pesanan itu kan mungkin yang marketing di luar toko lah, kayak yang lewat media gitu. Kalau karyawan masih fokus untuk penjualan aja, melayani pembeli yang offline. Selain outlet di sini, sementara masih di sini dulu satu. Saya fokus satu dulu. Ya sudah banyak juga yang menyarankan untuk buka di kota lain atau di tempat lain, dan saya belum terpikirkan ke situ karena lebih baik fokus dulu satu. Kalau satu udah jalan baik, ya mungkin baru terpikirkan. Memiliki outlet yang cukup besar dengan lokasi yang strategis ternyata nggak cukup membuat seorang Pram itu berasa sukses. Saya masih jauh dari sukses, ujarnya. Sukses dari kacamata Mas Pram adalah harus selalu melangkah ke arah yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Dan untuk mencapai hal tersebut nggak susah asal kita tahu kuncinya. Yes, attitude dan mental. Bersikap seramah mungkin, bangun mental sekuat mungkin, berikan pelayanan sebaik yang kau bisa. We'll try. Memulai bisnis seperti ini bukan soal modal kalau menurut saya. Saya dulu memulai jualan sepatu, hanya satu pasang sepatu loh Mbak. Satu pasang sepatu saya jadikan display. Dari situ saya tahu permintaan pasar, artinya yang saya beli itu hanya satu pasang, tapi next ordernya yang pada beli itu 20 pasang, tapi permintaan pembeli semua. Artinya saya hanya punya display satu pasang, tapi stok selanjutnya bukan saya yang tahu stoknya, tapi dari konsumen. Saya pengen yang ini, saya pesen yang ini. Jadi ke depan berjalannya itu dari satu pasang, tapi stok-stok selanjutnya itu dari si pembeli. Artinya saya hanya punya satu pasang, saya jadikan profil lah, misalnya jadikan profil, terus si pembeli itu permintaannya banyak, yang ini, yang itulah, itu dari berkembangnya seperti itu, proses berkembangnya seperti itu. Kalau modal gede tanpa mungkin menjalin komunikasi sama konsumen yang baik, dan ini soalnya kan soal hobi sih Mbak ya, sepak bola gitu kan, futsal. Kalau tidak menjiwai, cuma punya modal besar, nggak tahu tipe-tipenya kan ya juga sulit. Jadi ya ini menurut saya pribadi, maksudnya ya modal besar sih mungkin perlu untuk kelengkapan stok, tapi kalau nggak tahu dunia, nggak tahu ilmunya itu kayaknya susah juga. Kalau menurut saya sih lebih ke proses ya, berjalannya ke proses dari awal. Menghadapi kompetitor memang harus ada Mbak. Kalau menurut saya kompetitor itu memang harus ada. Kalau nggak ada kompetitor, kita nggak bisa evaluasi dari mana kekurangan kita, terus yang harus diperbaikinya di sisi mana. Itu memang harus saya syukuri juga kompetitor. Kalau nggak ada kompetitor, saya memang justru nggak bisa evaluasi, mungkin nggak bisa maju seperti ini. Kalau saran ya mungkin mempelajarinya harus telaten, maksudnya karena kan berjualannya itu kan nggak melulu rame, nggak melulu sepi, jadi kadang ada rame ada sepi. Kalau memang bangun mentalnya aja, maksudnya kalau dikasih sepi ya udah mutung istilahnya, ya susah. Ya memang harus telaten aja. Kalau saya sendiri sukses dalam arti, kalau menurut saya itu hanya saya fokusnya selalu berjalan dari yang baik ke arah yang lebih baik. Itu kalau menurut saya sukses itu seperti itu. Artinya kan banyaklah orang sukses, tapi
tidak lebih baik dari sebelumnya. Kalau saya lebih fokusnya perbaikan dari hari ini baik, kedepannya harus lebih baik. Itu mungkin ya, berarti perbaikan terus gitu aja. Oh ya, ngomong-ngomong soal pelayanan nih pemirsa, selama kami berada di sini di Galeri Sport, kami amati servis-servis kecil yang kadang suka nggak kepikiran ya, sesederhana menyapa, memberikan respon cepat dan menyediakan air mineral untuk mereka yang datang. Itu modal penting karena kelak akan menjadi bonding antara owner dengan pelanggan. Nggak heran sih kalau dari hanya bermodal satu pasang sepatu di awal membangun usaha dulu, sekarang Anda bisa melihat sendiri berpasang-pasang sepatu tertata rapi di rak-rak Galeri Sport and Casual. Ya, menggapai kesuksesan dalam usaha persepatuan bukan kemustahilan. Belum sukses kalau saya masih tetap menuju arah yang lebih baik terus. Kalau misalnya hari ini masih belum baik, ke depan masih berusaha ke lebih baik lagi. Saya nggak berani mengatakan, itu kan penilaian orang lain ya. Itu mungkin biar mereka yang menilai. Kalau saya sendiri tidak merasa di atas atau di bawah. Untuk mempertahankan sebuah usaha itu, kalau saya yang perlu saya pertahankan itu pelayanan, nomor satu pelayanan, terus kualitas barang yang saya jual harus juga memuaskan kualitasnya. Jadi saya fokus ke kualitas bukan kuantitas. Artinya yang saya jual itu mereka yang berlangganan di sini tahu bahwa barangnya mengawet gitu. Meskipun kadang-kadang model sama tapi kualitasnya beda. Kalau harga relatif sebenarnya sama. Harga itu selisih dan kesamaannya kalau sepatu-sepatu ori itu sama. Cuma mungkin ya itu orang soal kenyamanan mungkin ya. Mungkin sudah nyaman beli di si A, sudah beli nyaman di si B. Ya itu mungkin dari jauh, bahkan tadi ada orang dari Bandar kan jauh ke sini. Dan di sana juga ada. Berarti kan soal kenyamanan. Mungkin udah cocok di sini gitu, karena mungkin di sini pelayannya yang membuat mereka nyaman. Karena kan Mbak Maya juga tahu tadi ada banyak air mineral gitu. Tiap pembeli kalau misalnya pas servis lah, lebih ke servis. Target ke depan ya, bismillah ya. Saya ya pengennya tetap ya itu tadi, ke arah yang lebih baik. Itu maknanya luas ya, arah lebih baik itu kan. Saya nggak berani mengatakan sukses, tapi bisa lebih baik lah. Terkait kesuksesan bisnis, ya itu kuncinya cuma selalu berjalan dari yang baik menuju lebih baik, itu aja. Ya, demikian pemirsa Deep Talk kita kali ini dengan seorang wirausaha ulat. Semoga tips-tips sukses yang sudah di-share tadi bisa kita praktikan ya, biar kita bisa sukses juga dong. Oke, ketemu lagi minggu depan. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.